Parung Panjang kini akan menjadi saksi awal revolusi besar di Jawa Barat. Bukan revolusi bersenjata, tapi revolusi kebijakan, keberanian, dan keadilan. Selama ini Parung Panjang dikenal sebagai wilayah tambang raksasa. Setiap hari truk-truk besar melintas tanpa henti, meninggalkan debu, kebisingan, dan jalan yang hancur. Warga sudah lama menjerit, namun suara mereka seolah tak pernah sampai ke telinga penguasa. Sampai akhirnya KDM turun tangan. Di awal masa kepemimpinannya, Deddy Mulyadi mengambil langkah yang tidak populer tapi berani. Ia menutup sementara seluruh aktivitas tambang di Parung Panjang. Keputusan ini langsung membuat banyak pihak memanas. Muncul kelompok-kelompok yang mengatasnamakan warga, katanya menolak kebijakan tersebut. Katanya penutupan tambang membuat banyak orang kehilangan pekerjaan. Tapi fakta sesungguhnya telah terbuka. Orang-orang yang paling keras menolak itu ternyata bukan rakyat biasa. Mereka adalah orang-orang yang punya kepentingan besar di balik tambang, yang selama ini menikmati hasil bumi, sementara warga hanya dirugikan menikmati penderitaan. Punten Bapak, itu adalah benar kata Bapak. Itu soal orang yang memang ada kepentingan di dalamnya. Itu juga harus didalami. Siapa yang kemudian kemarin melakukan aksi demo dan menentang ataupun memprotes daripada SPE Gubernur kemarin yang dikeluarkan. Tentu kami sebagai masyarakat KDM dimulai. Ia tidak berhenti pada penutupan. Ia turunkan tim audit investigatif untuk memeriksa izin pajak. Yang pertama bahwa Pemprov Jabar akan membentuk tim audit investigatif untuk mengevaluasi seluruh perjalanan tambang di situ. Ada beberapa variabel yang selama ini distorkan oleh perusahaan tambang tidak sampai 10% dari total. Ada kerugian negara enggak dari pajak? Saya meyakini betul bahwa bayar pajaknya belum tentu 10% dari total produksi, belum tentu. Ya kan, dan itu semuanya akan kami bocoran di balik bisnis tambang tersebut. Negara rugi, lingkungan rusak, tapi segelintir orang hidup mewah di atas penderitaan warga Parung Panjang. Deddy Mulyadi mengetahui kalau audit dilakukan oleh orang dalam, hasilnya pasti bisa diatur. Sehingga ia menunjuk tim independen dari ITB rekomendasi dari audit itu. Dan auditnya akan melibatkan tim dari ITB dan IPB. Jadi tim perguruan tinggi yang membuat audit itu. Untuk apa? Untuk menjaga independensi dari audit. Berikutnya adalah ke depan simbol integritas ilmiah. Mereka bukan orang politik. Mereka datang dengan data, dengan sains, dan dengan kejujuran. Dan dari situ revolusi KDM makin nyata. Tak berhenti di audit, KDM juga membuat keputusan untuk menjaga independensi dari audit. Berikutnya adalah ke depan saya menjamin tidak akan pernah ada lagi mobil tambang yang harus lewat ke jalan yang digunakan oleh masyarakat. Yep. Kalimat itu keras tapi adil. Selama ini jalan milik rakyat rusak karena truk-truk tambang. Dan yang memperbaiki bukan perusahaan, tapi uang rakyat. Kini KDM membalikan logikanya. Kalau mau lewat, buat jalan sendiri. Jangan tambang, ya bangun oleh yang berkepentingan menambang. Kalau ingin terus menambang di situ, buat jalan sendiri, bangun sendiri. Pemerintah daerah boleh bantu pembebasan lahan, tapi pembangunannya tetap akan menjadi tanggung jawab perusahaan. Nah itu jalan tambang ya, nanti kalau pemerintah kabupaten mau membebaskan lahannya ya dipersilahkan. Tapi yang membangun jalan tambangnya biarkan para pengusaha tambang. Ya, dari areal pertambangan. Itu adalah bentuk revolusi moral.
Bahkan kekayaan alam tidak boleh mengorbankan kehidupan manusia. Dan kini tim investigasi dari ITB dan IPB itu sudah informasinya bekerja. hoax, dan saya pastikan bahwa Parung Panjang sekarang Pemprov Jabar sedang melakukan tim audit investigatif Mereka agar turun langsung ke berbagai lapangan memeriksa tambang satu persatu. Sementara itu, Parung Panjang tetap ditutup sementara sampai hasil audit keluar dan itu semua semuanya fakta akan kami terbuka. audit, dan audit itu akan menjadi dasar pijakan keputusan kami berikutnya. Kami tidak akan mengeluarkan keputusan apapun tentang Parung Panjang sebelum kami mendapat rekomendasi dari audit itu. Dan Bagi audit sebagian orang ini ancaman, tapi bagi rakyat kecil ini adalah harapan. Karena bagi mereka revolusi KDM bukan sekedar soal tambang, tapi soal hak hidup yang lebih layak, udara yang bersih, dan jalan yang bisa dilalui tanpa rasa takut. Inilah revolusi KDM, bukan lewat janji tapi lewat tindakan, bukan lewat kata tapi lewat keberanian. Karena kadang perubahan besar tidak lahir dari tepuk tangan, tapi dari satu keputusan berani yang mengguncang kenyamanan banyak orang. Inilah revolusi KDM, dan Parung Panjang jadi titik awal. Jangan lupa like and share ke teman-teman kalian, supaya teman-teman kalian juga tahu berita terupdate baik dalam dan luar negeri. Terima kasih.